Taktik perang yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro dengan cara menyerang secara tiba-tiba adalah taktik gerilya. peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal Tanggal 28 Oktober tahun 1928. Orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang disebut Romusha. Perang Padri bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum Ulama. Organisasi pergerakan nasional modern pertama yang berdiri pada tahun 1908 adalah Budi Utomo. Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di titik-titik pada tanggal 8 Desember tahun 1941. Pearl Harbor. Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik oleh Belanda saat datang ke tempat Perundingan. lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah BPUPKI. Jenderal Belanda yang menerapkan strategi benteng Stelsel untuk melawan Pangeran Diponegoro adalah Jenderal De Kock. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Isi Sumpah Pemuda yang ketiga adalah, kami Putera dan Puteri Indonesia, menjunjung Bahasa Indonesia. alasan utama Jepang menduduki Indonesia adalah karena Indonesia kaya akan Bahan mentah. Tuanku Imam Bonjol wafat dan dimakamkan di dekat kota Manado. Kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan. Organisasi. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 masih bersifat Kedaerahan. kaum adat dalam Perang Padri akhirnya meminta bantuan kepada tentara Belanda. Perang Diponegoro juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Setelah BPUPKI, dibentuklah titik-titik-titik yang terdiri atas wakil dari berbagai wilayah. PPKI. Belanda memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara seperti Minum-minuman keras. salah satu faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional adalah lahirnya golongan Terpelajar. Walaupun Jepang hanya menjajah selama 3,5 tahun, kekejamannya titik-titik penjajah sebelumnya. Melebihi. Strategi perang gerilya juga digunakan oleh titik-titik saat melawan Belanda di Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol. Pada masa pergerakan nasional, perjuangan lebih menjunjung titik-titik Indonesia. Persatuan dan kesatuan.